Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jo Intan Pratiwi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi desa dan regulasinya di Indonesia. Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa subpokok bahasan. Yang pertama itu adalah eksistensi desa dan orisinalitas desa. Yang kedua adalah hukum adat sebagai objek nomoi. Dan yang ketiga adalah merangkai tentang konstitusi desa dan telahnya dalam regulasi di Indonesia. Pokok bahasan yang pertama yaitu eksistensi desa dan orisinalitas desa di Nusantara. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Stadrecht over Zee, dia mengatakan bahwa desa atau sebuah komunitas masyarakat sudah ada sebelum Belanda masuk ke wilayah Nusantara. Dalam bukunya tersebut, terdapat sebuah frasa yaitu Republik Keken yang dia artikan sebagai suatu pemerintahan yang demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya yang bersifat asli dan otonom yang didasarkan pada adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Maka dari itu, konsep desa yang otonom merupakan sifat yang orisinil. Dari penjelasan tersebut, maka bisa tarik kesimpulan bahwa desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi, dan pranata sosial lokal yang beragam, pemerintahan yang demokratis, dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk dan sumber daya ekonomi. Hal inilah yang disebut dengan self-governing community. Sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana manusia selalu ingin hidup bersama dengan istri dan anaknya dan memiliki kediaman yang sama. Atas dasar insting inilah manusia menumbuhkan prinsip untuk membentuk suatu komunitas yang turun-temurun atas dasar memperingan, memelihara, mengusahakan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Memahami prinsip ini, kita bisa menyimpulkan bahwa desa itu timbul diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar terhadap orang lain sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan orang lain untuk menjadi pengikutnya. Nah, katalisator ini kemudian membuka lahan, baik itu lahan kosong ataupun hutan untuk mendukung kehidupan warganya yang akan tinggal di lahan tersebut yang kemudian dia membentuk sebuah komunitas masyarakat yang kita kenal dengan desa. Setelah membentuk sebuah komunitas, maka pasti diperlukan seorang pemimpinnya. Nah, orang yang membuka lahan tersebut disebut sebagai founding fathers atau disebut sebagai penemunya yang memulai pembangunan dan awal mula eksistensi dari desa. Tokoh ini membangun dan membentuk desa. Cenderung ia menjadi kepala desa karena dia orang pertama yang bisa menggerakkan orang lain untuk menjadi pengikutnya yang dibantu dengan kerabatnya. Dari skema ini telah membentuk suatu susunan pemerintahan yang sederhana, umumnya terdiri atas kepala desa dan para petugas yang dibutuhkan untuk keperluan di komunitas tersebut, seperti untuk perairan, untuk hubungan masyarakat, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Lalu juga ada lembaga sesepuh desa di mana yang merupakan sebagai sumber legitimasi atau kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Sehingga lembaga sesepuh ini mempunyai fungsi sebagai pendukung spiritual yang ikut dalam kegiatan membuka lahan yang kosong untuk dijadikan wilayah komunitas tersebut. Dari sini, setelah membentuk suatu komunitas dan susunan pemerintahan, berarti diperlukannya hukum. Maka dari itu, di eksistensi desa ini, sudah adanya praktik hukum sebelum konstitusi. Jadi, karena adanya sebuah komunitas ibu justisia di mana ada masyarakat, di sana ada hukum, maka masyarakat secara lisan membuat hukum mereka sendiri yang sesuai dengan adat istiadat mereka, yang sesuai dengan nilai budaya mereka, yang sesuai dengan komunitas mereka.
Jadi di sini praktik hukum sudah dilaksanakan sebelum adanya konstitusi. Hukum ini cenderungnya tidak tertulis atau tidak dikodifikasi karena berasal dari lisan dan turun-temurunnya secara lisan dan diikuti secara kebiasaan yang sesuai dengan adat istiadat mereka dan nilai kebudayaan mereka. Nah, setelah membentuk sebuah konstitusi desa, lalu prinsip utama yang harus dimiliki oleh konstitusi itu apa saja? Nah, dalam prinsip utama konstitusi, paling tidak konstitusi harus memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi limitatif ataupun pembatasan kekuasaan. Hal ini guna mencegah terjadinya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kuasa dominan dan agar terjaminnya konsep perimbangan kekuasaan. Nah, lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi integratif, yaitu setiap konstitusi menginginkan proses integrasi secara teritorial, yurisdiksi maupun tata kelola dalam sebuah wilayah. Nah, fungsi yang ketiga itu yaitu fungsi protektif. Hal ini menunjukkan bahwasannya konstitusi harus mengatur prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak dasar terhadap warga masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi transformatif yang merupakan fungsi di mana konstitusi adalah kemampuan untuk melakukan rekayasa sosial dalam level ketatanegaraan yang mengikuti perkembangan zaman. Subpokok bahasan yang kedua yaitu identifikasi hukum adat sebagai objek nomoi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya praktik hukum sudah ada sebelum konstitusi, maka ketika desa itu sudah terbentuk, mereka secara sendirinya membentuk hukum mereka sendiri yang kita sebut dengan hukum adat. Hukum adat ini esensinya merupakan refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup yang berdasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Hukum adat ini biasanya tidak tertulis, ciri utamanya tidak tertulis karena merupakan manifestasi secara langsung, secara lisan yang tidak tertulis. Meskipun ada di beberapa daerah yang melakukan kodifikasi terhadap hukum adat, seperti misalnya di Lombok dan Bali, namun itu hanya pernyataan yang tertulis tersebut hanya sebagai preskriptif. Biasanya orang-orang di masyarakat tersebut lebih bergantung pada daya ingat dan rasa keadilan mereka sendiri. Hukum adat merupakan kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk-bentuk cerita dan petunjuk-petunjuk sebagai sumber hukumnya. Jadi ketika masyarakat membentuk sebuah hukum itu berdasarkan rasa keadilan mereka sendiri, jadi tidak dikodifikasi secara sistematis, berarti menunjukkan bahwa hukum adat itu tidak pernah mengikuti metode legislasi maupun kodifikasi, karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, hukum adat ini merupakan manifestasi secara langsung dari perasaan keadilan dan kepatutan yang dimiliki masyarakat setempat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi yang dikomunikasikan secara lisan. Lalu hukum adat ini merupakan refleksi dari yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup atas yang berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dalam perasaan masyarakat setempat. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang konstitusi desa dan telahnya dalam regulasi di Indonesia dan regulasi tentang desa. Konstitusi sebagai kaidah tertulis dan tidak tertulis mempunyai 3 nilai. Yang pertama itu nilai normatif, yaitu di mana konstitusi telah diterima oleh suatu bangsa dan bukan hanya saja berlaku dalam arti hukum, melainkan juga dalam kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lalu nilai yang kedua yaitu nilai nominal, di mana konstitusi secara hukum memang berlaku namun tidak sempurna. Sehingga peran subjek dari konstitusi ini memiliki variabel yang dominan yang mempengaruhi nominal keefektifan substansi dari konstitusi. Lalu nilai yang ketiga itu nilai semantik, di mana menurut hukum
konstitusi ini memang berlaku, namun dalam kenyataannya sekadar untuk memberikan bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan, sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur merupakan maksud yang esensial dari suatu konstitusi. Jadi meskipun secara hukum memang berlaku, namun dalam prakteknya, dalam kenyataannya hanya merupakan sebuah bentuk dari tema yang telah ada saja. Di sisi lain, konstitusi memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama yaitu konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Jadi konstitusi merupakan dokumen nasional. Lalu yang kedua yaitu merupakan konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang ketiga, fungsi konstitusi yaitu sebagai sumber hukum tertinggi. Lalu fungsi konstitusi yang berikutnya sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara, sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, dan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang ada. Lalu konstitusi sebagai fungsi simbolik, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Lalu fungsi yang berikutnya itu konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Melihat kajian tentang desa di Indonesia sekurang-kurangnya memiliki 3 penafsiran. Yang pertama yaitu pengertian secara sosiologis, di mana menggambarkan bahwa desa itu merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang menetap dalam suatu lingkungan, di mana yang saling mengenal dengan baik dan corak kehidupannya di antara mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Lalu yang kedua dalam pengertiannya yaitu dalam pengertian secara ekonomi, di mana desa merupakan sebagai suatu lingkungan yang berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dari apa yang disediakan oleh alam di sekitarnya. Lalu pengertian yang ketiga yaitu pengertian secara politik, di mana desa sebagai suatu organisasi atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasannya desa dapat memiliki konstitusi yang pertama itu karena sifatnya yang originalitas, yang tidak menjadi subsistem dari negara Indonesia. Lalu juga merupakan kesamaan tujuan, nilai, dan perilaku yang ingin dan telah dicapai. Lalu yang ketiga adalah merupakan wilayah keberlakuan. Jadi ada tempat untuk wilayah tersebut, wilayah berlakunya komunitas tersebut atau desa tersebut. Lalu yang ketiga adalah kesepakatan penggunaan bahasa. Untuk pemenuhan kebutuhan, maka desa ataupun konstitusi desa membuat sebuah penciptaan hukum yang sesuai dengan adat di masyarakatnya tersebut. Selain itu, peran konstitusi desa juga adalah sebagai dasar hukum bagi desa untuk melakukan perkembangan ataupun perubahan ataupun penghapusan hukum yang eksis. Karena hukum adat itu tidak bersifat kaku, maka bisa dilakukannya perubahan hukum untuk sifat yang lebih fundamental sehingga memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Dan untuk sebuah pemenuhan kebutuhan tersebut, maka konstitusi desa berperan juga sebagai untuk melakukan perkembangan ataupun perubahan dan penghapusan terhadap hukum yang sudah ada. Dalam regulasinya, konstitusi desa telah diakui eksistensinya di Indonesia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, di mana di sini dinyatakan bahwasannya desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan dalam eksistensi desa dan regulasinya di Indonesia bahwasannya sekarang ini eksistensi desa sudah diakui di Indonesia, yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat setonik sebelum negara ini bernama Indonesia, yaitu saat itu Indonesia bernama Nusantara. Pola ini secara konseptual terlaksana pada tahun 2014 sejak teranulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perkembangannya pun, konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas atau desa. Hal ini karena sifat dari konstitusi desa itu yang lebih fundamental, yang karena sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa yang lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau tidak dikodifikasi dalam bahasa atau simbol yang sederhana.